Punten. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Pada kesempatan ini saya diamanahi untuk membahas yang berkaitan dengan ayat saum, karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau menurut perhitungan itu sekitar tanggal 13 kalau tidak salah. Kalau menurut perhitungan hisabnya. Tapi tentu Kementerian Agama nanti akan melakukan yang disebut dengan istilah isbat. Ya, artinya bahwa akan diruqyat, dilakukan penglihatan hilal di berbagai daerah yang dimungkinkan terlihat. Dan apakah nanti benar ditetapkan 13 atau bisa jadi berubah, maju atau mundur. Yang jelas bahwa mungkin kalau diukur minggu 2 mingguan lagi lah. Ihwatu iman sekalian, kalau di dalam Sahih Al-Bukhari ada babul ilmi qoblal qauli wal amali. Bab ilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Tentu tema tarhib Ramadan ini tujuannya adalah biar kita berilmu dulu sebelum kita berucap dan berbuat terkait masalah Ramadan. Karena tidak sedikit, kata Rasulullah SAW, orang yang gagal dalam saumnya. Rasul menyebut dengan kalimat rubba so'imin laisa lahu min siyamihi. Banyak orang yang saum tapi tidak dapat apa-apa dari saumnya. Illal ju'u wal atasu, kecuali lapar dan dahaga saja. Nah, apa yang menjadi sebab tidak dapat apa-apa? Dan seharusnya bagaimana saum itu dilaksanakan biar jangan sampai pada setiap Ramadan yang kita alami ternyata nilainya 0. Tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga, dan bahkan tidak ada perubahan. Anu tadina gede amek memeh Ramadan, geus Ramadan gede amek gitu. Anu tadina memeh Ramadan malas salat berjamaah atau malas ibadah, beres Ramadan sama, berarti tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Seharusnya ada perubahan. Karena bulan Ramadan disebut bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Dididik kita oleh Ramadan, seharusnya pendidikan itu ada asar, ada jejakna, ada tapakna. Jadi jangan sampai kemudian dididik sabulan tapi teu aya tapakna. Bukan Ramadan yang salah, berarti kita yang menjalani Ramadan itu. Nah, barangkali di antara yang menjadi sebab kegagalan, kenapa pada setiap Ramadan kita tidak ada bekasnya? Pada setiap Ramadan kok sama saja amalan kita, iman kita. Jangan-jangan kita melakukan sesuatu tidak didasari oleh ilmu. Nah, tentu pengajian ini dengan tema tarhib Ramadan, tujuannya tiada lain adalah biar kita berilmu dulu sebelum kita beramal.
Baik ikhwatu iman sekalian, tentang ayat saum di dalam Al-Quran itu pembahasannya ada di surat Al-Baqarah. Di surat yang lain tidak ada. Di surat Al-Baqarah itu antara 183 sampai 187. Jadi ayat-ayat saum itu ada di surat Al-Baqarah antara 183 sampai 187. Itu membahas masalah ayat saum. Nah, pada pertemuan ini yang akan dibahas adalah Al-Baqarah 183-nya. Kalau bisa dikatakan kunci sukses saum itu ada di sini. Ada di Al-Baqarah 183. Nah, sedangkan mulai dari 184 dan seterusnya sampai 187 itu lebih ke fikih saum atau hal-hal teknis dan permasalahan yang muncul di dalam saum. Jadi kalau kunci suksesnya asal kita paham saja 183 lalu kita amalkan, insya Allah Ramadan kita akan memiliki makna, memiliki arti, dan ada bekasnya, ayat tapakna gitu ta. Nah, sebagaimana tema yang diangkat pada kesempatan ini agar saum lebih bermakna, maka tentu yang dimaksud adalah kita bahas ilmunya dulu. Nah, nanti saumnya mudah-mudahan kita disampaikan umur ke bulan Ramadan ini. Baik, dalil saum sebagaimana tadi saya sampaikan itu di surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Nah, yang akan diperdalam pada pertemuan ini fokus satu ayat saja, yaitu 183. Ikhwatu iman sekalian, di surat Al-Baqarah 183 ada beberapa hal yang perlu kita perdalam. Saya berdiri ya. Kalau disebut dikatakan per bab, berarti ada beberapa bagian yang perlu kita perdalam. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada bagian ya ayyuhalladzina amanu, ini kita perdalam. Panggilannya, kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Satu itu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan amanu? Iman itu apa? Biar tidak bias dengan pengertian iman dengan agama lain. Sebab secara umum biasanya diartikan iman itu sebatas keyakinan, padahal tidak sesederhana itu. Nah, makanya pada pertemuan ini akan diperdalam apa itu iman. Karena sekali lagi kunci suksesnya ada di ayat ini. Kemudian yang kedua, kita akan bahas kenapa ayat ini dibahasakan oleh Allah kutiba alaikumusiyam. Yang kemudian dalam penterjemahan diartikan diwajibkan. Padahal sebenarnya mah kutiba mah kalau secara arti bahasa mah dituliskan. Bagaimana sampai pada makna wajib. Nah, itu insya Allah kita perdalam. Kemudian kewajiban ini diberi nama oleh Allah dengan kalimat asyam. Kurang sok disebut saum. Kalau di kita penamaan siam itu lebih ke bulannya. Sasi, siam. Upami perbuatanna abdi nuju saum. Nah, sebetulnya antara siam dan saum itu sama sebetulnya. Gak dibeda-beda seperti itu. Siam dan saum itu ya perbuatan. Kewajibannya namanya bisa disebut siam. Kalau di Sahih Bukhari ada bab siam, kitabus siam. Kalau di Muslim kitabus saum, sama saja sebetulnya. Nanti kita akan bahas apa bedanya antara saum atau siam dengan puasa. Kan biasanya orang nyebutnya bulan. Nah, ya namanya puasa gitu. Kenapa muncul istilah puasa? Bedanya apa dengan saum? Kemudian, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini sebetulnya kalau di makalah kalau nggak salah nggak dibahas. Nanti saya akan gambarkan sederhana saja dulu. Kemudian pembahasan la'allakum tattaqun. Baik, secara gambaran umum dulu.
Ayat ini memanggil kita dengan panggilan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu. Ibarat pemantik, di dalam diri kita itu ada bibit atau bara api keimanan, tapi dia harus dipancing gitu, sehingga biar kemudian dipancing atau dipantik bangun. Sehingga kalau misalkan bensin dicetrekeun atau gas pami dicetrekeun nembe, nah eta nanti juga diperdalam, seakan panggilan ini membangkitkan bara api keimanan supaya bangkit. Karena ini berkaitan dengan kewajiban yang tidak biasa, yaitu kewajiban saum. Bahkan kewajiban saum ini adalah kewajiban yang berkesinambungan dari umat terdahulu sampai umat Nabi Muhammad. Makanya ada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Jadi yang namanya saum ini bukan umat Muhammad saja, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa juga sama diwajibkan saum. Tidak jauh berbeda antara kita dengan mereka, makanya sama-sama Islam sebetulnya, hanya berbeda kitab suci. Umat Nabi Musa diturunkannya Taurat, umat Nabi Isa diturunkannya Injil, umat Nabi Muhammad diturunkannya Al-Quran. Lalu bagaimana kok bisa jadi agama Yahudi? Sejak penganut Taurat mengangkat Uzair sebagai anak Allah, mulai di situ ada penyimpangan. Kemudian bagaimana kok menjadi Kristen? Sejak penganut Injil, pengikut Nabi Isa, mengangkat nabinya, yaitu Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Dari situ mulai ada penyimpangannya. Nah, sedangkan umat Nabi Muhammad tidak macam-macam. Nabi Muhammad tetap diposisikan sebagai nabi, tidak kemudian dianggap sebagai anak seperti di yang sebelumnya. Apalagi di surat Al-Ikhlas jelas tegas, Allah itu lam yalid walam yulad, tegas sekali gitu. Nah, jadi sebetulnya sama kita dengan mereka itu, sama-sama menyembah Allah, sama-sama beragama Islam. Dan Yahudi mah nyata tadi menyimpang itu setelah mengangkat Uzair sebagai anak Allah. Nasrani menyimpang itu setelah mengangkat Isa sebagai anak Allah. Kemudian cara pelaksanaannya yang berbeda, syariatnya sama. Sama-sama kewajibannya saum, tapi caranya berbeda. Nanti akan tergambar di pembahasan surat Al-Baqarah 187. Ini kan 183. Nah, di 187 itu diawali dengan kalimat uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam saum campur terhadap istri kalian. Kenapa ada kalimat dihalalkan kepada kalian? Karena kepada umat sebelumnya tidak dihalalkan. Sedangkan umat Nabi Muhammad sebelum turun surat Al-Baqarah 187 masih menggunakan cara-cara kama kutiba alal ladzina min qablikum, yaitu mulai saumnya dari Isya ke Maghrib. Mana jam tanya? Jadi lamun ti Isya ke Maghrib, mun Isya di dieu, Isya subuh, duhur, asar, Maghrib di dieu, berarti sabaraha jamnya? 2-3 Bu. Nya lamun ayeuna ngukur 24 jam sehari, anggap ti Maghrib ka Isya sajam, berarti ti Isya ka Maghrib, ka subuh, ka duhur, ka asar, nembe Maghrib sabaraha? 2-3 tah, berat dulu mah. Urang mah raos di mana urang? Ti subuh urang mah, ti subuh, ka duhur, ka asar, tepungnya Maghrib tah. Dulu mah bukan ti subuh, ti Isya. Jadi ti Isya subuh terus wah repot mun kitu keneh mah. Makanya dulu mah pada ajaran sebelumnya selama 1 bulan camplang teh teu kenging campur ka istri. Jeung da moal sempet atuh
Kira aku buka puasa langsung tajil. Pantes tajil nyiapkan langsung juga gajelengnya ke kamar pengantin. Dato sempat waktu nama karena sabulan tara campur sebelum turun surat Al-Baqarah 187. Nah dengan turunnya surat Al-Baqarah 187 menjadi berbeda. Untuk umat Nabi Muhammad teknis pelaksanaannya dari subuh, duhur, asar, maghrib. Paling kinten-kinten antawis 13 jaman lah kirang langkung. Jadi untuk sampai 23 jam teuing. Itu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, sedangkan la'allakum tattaqun ini adalah tujuan saum. Kalau nggak salah di sini saya nggak bahas nih, saya perdalam saja langsung. La'allakum tattaqun, pada kalimat la'allakum ini biasanya adalah taroji atau harapan. Tapi karena Allah yang mengatakan, ini sebetulnya adalah satu kepastian bahwa siapapun yang melaksanakan ibadah saum dan saumnya itu didasari keimanan, benar saumna, maka dia akan sampai pada derajat tattaqun. Tapi kalau ibadah saumnya tidak didasari amanu, bahkan tidak ngerti yang disebut asyamu itu seperti apa, asal-asalan mungkin, maka tidak akan sampai pada derajat la'allakum tattaqun. Nah makanya supaya kita sampai pada derajat la'allakum tattaqun, nah kita perdalam yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu teh naon, asyamu teh naon dan sebagainya. Lebar tiap Ramadan orang tedugi ka takwa. Gak boleh kita mengatakan abdi mah teu pantes cenah jadi jalma takwa, har jadi jalma naon atuh. Sedangkan masuk surga itu uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini berarti kalau tidak bertakwa mau bisa masuk surga di akhirat. Kemudian orang sok aya masalah teu Bu? Dina kahirupan pasti aya. Nah orang yang bertakwa ku Allah bakal diberi jalan keluar. Yaj'al lahu makhrajan. Anu takwa bakal diberi jalan keluar tina rupa-rupa masalah. Ku Allah bakal diberi rizki wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bakal diberi rizki ti jalan nu teu disangka-sangka. Jadi kalau kita berhasil pada Ramadan ini, lalu di mata Allah kita ini sampai pada derajat takwa, maka kita di dunia kalau punya masalah ku Allah dipasihan jalan keluar. Kita di dunia kalau ternyata tadina heureut dina urusan risiko Allah bakal dibukakeun. Urang tadina meuni poek jalan teh ku Allah bakal dibukakeun jalanna. Di akhirat urang bakal dilebetkeun kana surga asal kuncinya sampai pada derajat la'allakum tattaqun. Nah oleh sebab itu supaya berhasil, nah secara keilmuan kita kaji, mudah-mudahan kita mampu untuk mempraktekannya. Baik, jadi materi selanjutnya menjelaskan ini, gitu ya. Jadi dari ya ayyuhalladzina amanu berarti kita bahas dari sini dulu. Pengertian secara mufradat. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Panggilan ini adalah panggilan yang menunjukkan adanya permulaan. Sebab apa? Ayat saum dimulai dari ini 183. Berarti 182 nggak bahas saum bukan? Bukan. Makanya ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Secara bahasa permulaannya di sini. Nah, itu lambat. Nah, kemudian, panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Kata Imam As-Sabuni, Allah memanggil mereka, maksudnya memanggil kita dengan lafaz iman supaya menggerakkan rasa ketaatan dalam diri mereka dan menyebutkan bara api keimanan dalam diri. Siapapun punya bara api keimanan itu. Kalau disebut bibit mah bibit iman. Nah, ketika dipanggil ku Allah ya ayyuhalladzina amanu, harusnya tersentak rasa keimanan kita
hudang, kurung, nanti siap kita untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Kenapa? Karena kalau tidak dilandasi keimanan nggak akan berhasil. Maka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kita itu biar sadar bahwa kita ini adalah orang yang sejak awal telah Allah anugerahi keimanan. Makanya di sini kenapa saya bawa materikan manusia dilahirkan dalam fitrah Allah? Sebab semua manusia sebetulnya sudah diberi bara api keimanan itu. Sebagaimana di surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah. Nah, pada kalimat ini, itulah fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah telah menciptakan seluruh manusia atas fitrah itu. Jadi semua manusia telah Allah ciptakan di dalam dirinya ada fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah Allah adalah apa yang menancap dalam diri manusia secara kuat untuk mengetahui iman. Dan itu boleh nanti disyaratkan bersuci, Pak. Baru orang ibak saupami bade, karena syarat sah salat adalah tah eta. Soalnya sok aya keneh wae Pak Ustad kengeng sana upami abdi ibakna engkewe tos subuh da tiris, ari memeh sahur kudu ibak heula mah. Ari ibu kunaon make kudu mandi heula atuh, Bo? Pak Ustad keur meuni ka dinya. Berarti ya bebas, makanya udah tidak usah cuci rambut. Lah eta mah ajaran Breto. Kalau dulu masih mengamalkan wajar, ustadznya jarang, di YouTube jarang ngabahas, literatur buku jarang. Wajarlah orang tua dulu mah mengamalkan oge. Atuh ayeuna mah tuh pengajian di mana-mana. Diklik di HP di YouTube seueur, buku seueur, di WA seueur tulisan. Kacida masih kena sok ngamalkeun ajaran agama batur. Makanya tos teu kedah ibak deui, memeh saum da di dalam saum tidak disyaratkan. Nah, itu. Nah, kemudian puasa, ieu mah puasa, sanes saum. Ceuk puasa, rayakanlah penutupan upawasa itu dengan tabuh-tabuhan. Naon cing? Bedug. Jadi sim kuring teu satuju lamun simbol lebaran teh ku bedug. Mohon da bedug melin agama urang. Lah duka atuh kumaha nya? Mangga dibaca bukuna kitu. Deui mah ditutup ku tabuh-tabuhan mana agama nu lain atuh. Cing naon ari bedug teh? Bedug dimana ya khususnya bedug. Bedug adalah alat memanggil dewa. Nya imah nutup lebaran ku bedug teh geuning, duduk-duduk gitu nya. Bedug. Sebagian sekte Hindu beranggapan bahwa dak kurung bedug itu semula dibawa dewa-dewa dari swarga. Di kuil Iswara di Halebed, Mysore, India yang dibangun Raja Narasingha tahun 1136 sampai 1171 Masehi. Dilukiskan dewa-dewa sedang membawa bedug. Menurut sebagian sekte Hindu, Surya menghentikan keretanya tepat tengah hari sehingga segala pekerjaan harus berhenti, sebab akan keluarlah dewa-dewa jahat. Untuk tanda harus meninggalkan pekerjaan dan diam sejenak itu, dipukullah dak atau bedug dalam Suryadel Pura Hitam di Konarak, Orissa. Dipatungkan kereta surya tengah berhenti. Saupami dak atau bedug dipukul. Mata kenahannya simbol lebaran bedugnya. Di mana sok nyambungna? Sok urang ebutan gerak. Ari ditentukan lebaran kunaon selama ieu? Ku hilal atau ku bedug? Ku hilal. Sampai ka ngalaman ibu lebaran teh jadi nepi ka hasem kantos teu. Mohon kunaon cing eta? Hilal teu bijil. Gara-gara hilal teu bijil jadi we hasem ku pateh. Opor hasem. Aya pek taraweh deui, handasna geus moal taraweh deui. Kunaon gara-gara hilal teu bijil. Kenapa simbol lebaran tidak hilal?
Karena kenyataannya penentu lebaran adalah hilal bukan beduk. Hari beduk naon sok kira. Kurang emut teh ya mah. Naonnya? Lah? Budayanya. Nah, budaya diasupkeun kana agama tuh nya. Budaya mah eta mah istrina padaya. Tadi orang dicampur-campur, pantek engeng, walatal bisul haqqo bil batil. Tidak boleh mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Atosan, wallahu a'lam. Ya, segitu. Alhamdulillah. Karena tadi ada mau diskusi, ada 15 menit sim kuring satu acan Cimahi, mangga. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan bisa di awal hakikat saum sirna tas Al-Qur'an sang hadis. Pasti tadi putus janjikeun bahwa ada tanya jawab, mangga di bapak-bapak hiji di ibu hiji. Gitu. Mangga di bapak-bapak hiji. Maaf Pak. Oh, Pak Dik lah. Maaf Pak Dik. Mohon. Enggak. Enggak. Oh, di spray. Mohon. Ya. Enggak. Langsung atau dikumpulkan dulu? Langsung. Baik, taraweh. Biar terhindar dari perdebatan, saya rekomendasikan Bapak Ibu di aplikasi HP itu ada aplikasi ensiklopedia 9 imam. Hadis gitu. Nah, nanti cari yang di Imam Bukhari, cek di kitab taraweh. Memang itunya kitab taraweh. Maksudnya di Sahih Bukhari khusus pembahasan taraweh. Nah, di situ nanti ada hadisnya. Jadi yang paling aman baik secara hadis, riwayat, dasar-dasar hukum, maka itu adalah 11. Sementara nu 23 mah tidak kosong dari perdebatan. Lamun cek urang Sunda mah hadisna pi omongeun. Gitu. Kunaon pi omongeun? Sebab isina bermasalah, perawi nu mamawa hadisna bermasalah. Hari nu 11 mah aman. Aman, perawina aman, isina aman. Aman eta mah. Nah, cari yang aman saja cisim kuring mah. Nah, supaya supaya regreg terhindar dari perdebatan daripada lieur berdebat. Tadi upami gaduh ensiklopedia Sahih Bukhari, upami gaduh, tapi kena ensiklopedia. Ensiklopedia lumayan ada awis teh. Margi eta mah full penerjemahanan teu anu dikurangan. Upami teu gaduh, aya di aplikasi HP, judulna teh aplikasi 9 imam. Cek dina Bukhari kitab taraweh, kayak aya khusus hadis-hadis taraweh. Aman eta mah tos. Cari di Muslim sami gitu. Jadi urang mah saena kitunya tos ambil nu aman. Keur mah aman 11 deui. Pan teu capek. Nya gitu. Nya terlepasnya pun tanya terlepas dina perbedaan pendapat ya. Nah gitu maksudnya. Anu kadua spray obat yang disemprot itu jenis obat yang masuk dia ke dalam dan berproses kan di dia kan. Mohon wayahna eta mah sami sareng makan sareng minum. Sami eta teh sami derajatna sareng ngarokok teh. Ya padahal teu wareg ari ngarokok sami teu wareg. Tapi pan masuk kan ente kecermah kan lewat tenggorokan Pak, ya kan? Coba di sini dia tidak lewat. Nah kalau spray kan lewat, ngerokok lewat, makanya sami batal. Mohon jadi upami kitu ke nyungkeun alternatif ke dokter, obat yang mungkin akan dipakai dari maghrib ke subuh.
Mungkin dosisnya atau naon mangga eta mah ka dokter. Jadi dibalikeun gitu. Dibalikeun. Nah gitu ya. Mohon. Oh. Upami tos taraweh, jadi kayaknya judul umum itu adalah sholat malam, judul umumnya. Sholat malam dilaksanakan di luar Ramadan, ayeuna berarti kan disebut qiyamul lail. Apabila dilaksanakan di bulan Ramadan disebut qiyamul Ramadan. Antara qiyamul lail dengan qiyamul Ramadan sami. Bisa dilaksanakan sebelum tidur atau dilaksanakan setelah tidur sami we. Berarti kalau begitu, sebagaimana di luar Ramadan, di Ramadan ge sami. Mangga kantun milih antara sebelum tidur taraweh teh atau setelah tidur tahajud teh. Milih. Saupami bade tahajud berarti henteu taraweh. Saupami bade taraweh berarti henteu tahajud, karena dalam satu malam tidak boleh itu lebih dari 11 dan tidak boleh genap. Ayeuna lamun taraweh 11, tahajud 11, dalam satu malam berapa? Tuh kalah jadi genap, malah jadi ngalangkungan gitu. Nemawi pendapat tentang boleh tahajud setelah taraweh itu lemah. Dan itu cenderung picarioseun pendapatnya teh. Mohon pan jadi 2 kali witir, mohon leres. Jadi witir teh, istilah witir teh witir syar'i, eta teh maksudna pelaksanaan salat malam dengan jumlah ganjil. 11 teh ganjil. Ta upami taraweh 11, tahajud 11, itu kan witir-witir. Makanya upami bade dicicil sakantenan opat heula ke bangun 7. Upami bade kitu teknisna atawa opat cul we teu ngiring witir nu 3. Kitu kan meureun ke imam sorangan di dieu atuh kumaha? Karunya batur. Nya. Mataknya upami anu bade milih tahajud mah tos isya teh ngaleos we. Da hoyong tahajud teh da abdi mah boro-boro tahajud cenah tunu mana kudu masak taraweh mangga sami dua-duana ge tiasa kitu. Ngan pedah panginten ari tahajud mah nya saya ngadua dabongan urang sorangan di bumi teh ari taraweh teh nya saya ngadua dabongan nuturkeun imam tak kitu hungkul. Kitu panginten. Ya. Mangga ti ibu-ibu. Mangga aya mau minta ayah apa mau deket berarti? Tapi biasa kita upami ikut taraweh misalkan taraweh sama imam, kita nggak sesuai dengan target imam, kita mundur karena ingin pakai tahajud. Sisanya biasa bu. Mohon, tadi opat misalkannya tadi 8 tah, tos heula. Engkewe memeh nyiapkeun sahur ibu teh 3 heula. Biasa. Dicicil gitu, mohon. Teknisna gitu. Nah itu panggawe pokoknya dalam satu malam tidak boleh lebih dari 11. Teknisnya silahkan diatur. Tapi nya kitu bangan urang mah aya imam pan kudu dibaturan imam oke. Ulah sadayana siga kitu atuh karunya bubar. Eta mah atur-atur we lah. Nah, puasa wedang. Enggak ada. Iya. Iya kan tadi juga saya sampaikan ternyata bukan dari Quran, bukan dari hadis, ternyata dari kitab agama yang lain. Cuma ya itu Daud. Nah iya itu aja. Atau yang di tiap bulan tuh 3 hari tiap gening 13. Nah itu paling itu Bu. Kalau yang modal pada zaman Bareto, iya keur zaman ti kotok di Lebuan baheula. Teu naon atuh da kumaha meureun harita mah pan ustad jarang kene, buku jarang, wajar lah harita mah. Hese gitu pengajian oge meureun di YouTube da, tan aya YouTube da kan. Ayeuna pan mama tos canggih ayeuna mah. Nya.
gitu. Kalau ini, paman yang jadinya, ya maaf paman. Terakhir ya paman. Oh, kan sudah dapat. Mobil ya pak, pas nanti. Kan di foto saat di bulan lain kan di bulan lain itu ada puasa sunnah Nuhun. anu ulang di payudun nah puasa sunnah Awalnya. Nah. Nuhun. ini di batasan bayar foto diraha Ya, sampai kapan betul. Enggak. Baik, rutin ya ibu-ibu banyak pasti bakal aya kodeuneun gitu ta. Tapi ya hoyong nyawalan heula misalkan. Boga nyawalan waktuna samporet. Karena di bulan Syawal saja kan. Sebetulnya sah-sah saja ya. Secara teknis sawalan heula namanya kodo teu naon. Ya, betul. Baik gini, secara teknis tidak ada yang mengharuskan. Secara teknis ya, bahwa harus kodo dulu baru sunat. Secara teknis. Bahkan kalau Aisyah istri Rasul mah kodotnya justru di akhir di bulan Sa'ban. Margi di satan-satannya sibuk nyarangan Rasul gitu ta. Pokoknya intinya mau kodo dulu mangga teras Sawal, mau Sawal dulu mangga teras kodo. Kumaha cenah semangat ya dan nyawalan ari les teh beres nyawalan maot gitu ta. Sedangkan boga hutang 7 hari. Tah. Sa Rasulullah SAW, man mata wa alaihi saumun, siapa yang meninggal punya hutang saum, sama anhu waliuhu, bisa dibayar ku walina. Hari wali teh ku anak, ku suami, atau ku istri, atau ku sawe nu nyaah gitu. Apal eta teh 7 misalkan. Teknisna insoma salasuna rajulan fi yaumin wahidin jaza. Apabila dilaksanakan dibayarna ku 30 urang caritana hutangna 30. Hak teh dibayar ku 30 urang dina sapoeun. Tiasa teknisna seperti itu. Berarti bisi teu kaburu umur hak da sumangata nu sunat heula masih tiasa aya celah nu sapertos tadi gitu. Masih tiasa. Nya intina mah magawe bade kodo heula bage saum nyawalan heula gitu. Teu langkung tuh. Hiji deui mangga sok. Kalau ibu Oh, nyawalan ya. Baik. Ya. Berarti kapan kita mulai nyawalan kan? Nah, yang disebut dengan istilah hari raya untuk Idul Fitri cuma sehari, yaitu tanggal 1 Syawal. Berbeda dengan Idul Adha. Nah, Idul Adha mah tanggal 10 Dzulhijjah hari H plus hari Tasyrik 11, 12, 13. Berarti upami di bulan Dzulhijjah, bulan haji nya, baru boleh saum lagi itu tanggal 14 Dzulhijjah. Sedangkan di bulan Syawal, tanggal 2 Syawal sudah boleh nyawalan. Tapi salsewe heula atuh. Da meureun seueur tamu, da meureun aya anak dulur,
hayang meureun barang tuang babarengan. Nah bade ka mana tuh, Ceu? Meni buru-buru. Nya akhir Sawal we. Ya. Oh nya, batasan qada tidak ada batasan. Karena di Quran disebut min ayyamin ukhar. Di hari yang lain. Iraha hari yang lain teh, iraha we ari pek teh. Ayeuna kan Ramadan ye. Ceritana tanggal 13 tos masuk Ramadan, ceritana ngagantung hutang saum 5 poe. Tah, kumaha tah? Berarti engke dibayarna satos engke besok Ramadan akan datang, berarti ditambah. Heul teh 7 hari Ramadan ayeuna teh, tambah sesa hutang nu bulan Ramadan kemarin 5 hari, berarti hutang sabaraha? 12. Tet. Henteu. Henteu. Nya ditambah kana upami nambahan hutangna. Henteu jadi 10 henteu. Henteu teu 2 kali lipat. Upami hutangna sesana 5, tambahkeun 5 gitu. Ya, cekap itu enggak? Alhamdulillah. Ya, dulu jazakumullah khair. Ustaz, mungkin pada tutup pada ibadah majlis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saat aku kayak pengumuman perkawis, dan setiap maghribnya aya maghrib ngaji, dan santri-santri teh dina sasasi ieu teh dinilai karena kerajinan sholatna. Makana aya suwingda subuh keliling, eta aya pomna pas namanya direkap bahwa tersaing 3 orang. Insyaallah pada diumumkan ketua yayasan Muhammad Musa.